Langkah tegas PTPN 3 penyelamatan aset negara seluas 66 hektar. Pematang Siantar, aset negara harus diselamatkan. Aset yang berada di Afdeling 4, Kelurahan Gurila dan Basorma, Kecamatan Siantar Sitalasari, Pematang Siantar, Penasehat Hukum PTPN 3 Ramces Pandiangan SHMH, kepada awak media pada hari ini, Kamis tanggal 3 Maret tahun 2022, sekira jam 15 WIB. Konsultan Hukum PTPN 3, menjelaskan, bahwa, penjelasan dari BPN Simalungun dan BPN Pematang Siantar, sudah jelas tentang kekuatan hukum legalitas HGU PTPN 3, saat acara pemaparan penyelamatan aset negara, di Hotel Batavia Pematang Siantar, Jalan Gereja nomor 101 Pematang Siantar, Senin 14 Februari 2022, sekira jam 9.00 WIB. Kemarin, sudah gamblang dan jelas memasuki persiapan akhir. Ramces Pandiangan SHMH, menegaskan, di Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, hukum adalah panglima tertinggi, upaya yang dilakukan seperti pertemuan demi pertemuan merupakan penjabaran persoalan demi meluruskan opini-opini yang tidak bertanggung jawab, ucapnya. BPN telah menjelaskan dengan gamblang bahwa, HGU PTPN 3 itu bukan terbitan baru, namun disesuaikan dengan kondisi peraturan pemerintah saat adanya pemekaran antara kabupaten dan kota, berdasarkan PP nomor 15 tahun 1986 tentang perubahan batas wilayah daerah Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun, maka, areal HGU tersebut menjadi terletak di Kabupaten Simalungun seluas 895,80 hektar, dan di Kota Pematang Siantar seluas 700 hektar. Maka demi supremasi hukum, dan inventarisasi aset negara di PTPN 3, seluruh pemangku jabatan dalam hal ini Forkompinda Kotamadya Pematang Siantar, bersatu untuk sama-sama mempersiapkan penyelamatan aset negara. Diterangkannya, Kebun Bangun Rayon Simbolon dahulu dikuasai berdasarkan sertifikat HGU nomor 1 Talun Kondot tanggal 23 September tahun 1989, seluas 1.595,80 hektar, atas nama PT Perkebunan 3 berada di wilayah Kabupaten Simalungun, dan berakhirnya HGU pada tanggal 31 Desember tahun 2004 PTPN, melalui surat nomor I-11.463/2002, tanggal 20 Desember tahun 2002 mengajukan permohonan perpanjangan HGU kepada BPN Kanwil Sumatera Utara, melalui surat keputusan Kepala BPN nomor 102, HGU BPN, 2005, tentang perpanjangan jangka waktu hak guna usaha atas tanah yang terletak di Kabupaten Simalungun, dan Kotamadya Pematang Siantar. Di dalam amar pertimbangan disebutkan bahwa tanah yang dimohonkan perpanjangan HGU adalah berstatus HGU nomor 1 Talun Kondot yang semula terletak di Kabupaten Simalungun, namun karena adanya pemekaran Kota Pematang Siantar berdasarkan PP nomor 15 tahun 1986 tentang perubahan batas wilayah daerah Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun, maka areal HGU tersebut menjadi terletak di Kabupaten Simalungun seluas 895,80 hektar, dan di Kota Pematang Siantar seluas 700 hektar. Sesuai dengan SK BPN tersebut, areal seluas 700 hektar, tersebut seluas 573,41 hektar diusulkan untuk dikeluarkan pada areal yang dimohonkan HGU, karena tidak dikuasai oleh pemohon, sedangkan seluas 126,59 hektar diusulkan untuk diberikan HGU, sehingga melalui SK Kepala BPN tersebut PTPN 3 diberikan perpanjangan jangka waktu HGU nomor 1 Talun Kondot selama 25 tahun sejak berakhir tanggal 31 Desember tahun 2004, atas tanah seluruhnya 1021,27 hektar yang terdiri dari seluas 894,68 hektar, terletak di Kabupaten Simalungun, Kecamatan Panombean Pein
BPN seluas 126,59 hektar terletak di Kota Pematang Siantar, Kecamatan Siantar Martoba. Kemudian atas dasar SK Kepala BPN tersebut, BPN Simalungun menerbitkan sertifikat HGU yakni HGU nomor 2 Talun Kondot Kecamatan Panombean Pein, seluas 894,68 hektar, terbit tanggal 20 Januari tahun 2006, dan berakhir tanggal 31 Desember tahun 2029, HGU nomor 3 Bakapul, dan Martoba Kecamatan Siantar Martoba seluas 126,59 hektar, terbit tanggal 24 Januari tahun 2005, dan berakhir tanggal 31 Desember tahun 2029, HGU nomor 3 Talun Kondot tersebut, selanjutnya berubah menjadi HGU nomor 1 Kota Pematang Siantar, Kecamatan Siantar Martoba. Hal ini sesuai dengan diktum ke-10 SK BPN nomor 102, HGU BPN, 2005 yakni untuk kegiatan penyesuaian tata pendaftaran tanah. Saat ini, PT PN 3 melakukan langkah tegas untuk penyelamatan aset negara terhadap areal garapan 91,53 hektar, di dalam areal garapan 91,53 hektar, tersebut terdapat juga areal yang diperuntukkan rencana PSN Jalan Tol Pematang Siantar Tebing Tinggi dan rencana Jalan Lingkar Luar, oleh Pemko Pematang Siantar dengan rincian rencana jalan tol, rencana Jalan Lingkar Luar 19,85 hektar, 5,62 hektar, 25,47 hektar, maka sisa areal garapan yang akan dilakukan penyelamatan pada kesempatan ini 91,53 hektar 25,47 hektar, seluas 66,06 hektar. Pemaparan lahan PT PN 3 itu dihadiri, Wali Kota Pematang Siantar, Wakil Wali Kota Pematang Siantar, Sekretaris Daerah Kota Pematang Siantar, Ketua DPRD Kota Pematang Siantar, Kapolresta Pematang Siantar, Dandim 0207 Simalungun, Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Kepala Kejaksaan Negeri Pematang Siantar, Kepala Kantor BPN Kota Pematang Siantar, Kepala Kantor BPN Kabupaten Simalungun, dan Denpom IL Pematang Siantar, Camat Siantar Sitalasari, Lurah Gurila, Lurah Basorma, Kapolsek Siantar Martoba, dan Ramil Siantar Barat, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia LPAI Kota Pematang Siantar, Kasatpol PP Pematang Siantar, Kepala Kantor PLN Area Kota Pematang Siantar, Eporus Huria Kristen Indonesia, HKI, dan Kibrimob Kompi 2 Yon B Pematang Siantar, Media Elektronik, dan Komnas HAM Medan. Kuasa Hukum PT PN 3 Ramces Pandiangan, SH, MH mengatakan, pertemuan yang harus disimpulkan, harus dilakukan karena ini kan bukan aset pribadi, tapi aset negara, ujarnya. Merupakan tanggung jawab bersama, mengenai pendekatan dengan para penggarap, Ramces mengatakan, sudah ada pendekatan, termasuk pendekatan-pendekatan kepada anak-anak, terhadap tempat ibadah gereja GSPDI kita berikan dana sebesar Rp380 juta, luar biasa itu, dengan rasa kemanusia, kami berikan yang terbaik, jelas Ramces. Sekarang ini, tambahnya, bagaimana aparat penegak hukum untuk menyelamatkan aset negara, maka kita buat acara demi acara bertujuan untuk melakukan penyelamatan aset negara. Intinya kalau kita biarkan penggarap menduduki, maka yang lain akan lebih mudah melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Maka untuk mengantisipasi itu, yang salah sedari kecil langsung kita bina. Jadi ini kita lakukan untuk meminimalisir perbuatan-perbuatan pelanggaran hukum. Terkait orasi yang dilakukan penggarap, yang mengatakan konsultan hukum PT PN 3 Ramces Pandiangan SHMH berkuasa, mengobrak-abrik tempat tinggal mereka yang berada di lokasi HGU berdasarkan PP nomor 15 tahun 1900.